بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, Ustaz, terkait ketentuan-ketentuan jamak qasar itu bagaimana, Ustaz? Tabarakallahu fikum. Terkait dengan jamak itu adalah sesuatu yang terkadang dikaitkan dengan qasar. Nah, kita harus ketahui terlebih dahulu bahwa jamak ini adalah sebuah ketentuan dan sebuah syariat yang hukumnya juga berbeda dengan qasar. Hanya saja dalam kondisi-kondisi tertentu dua ketentuan ini digabungkan. Maka kita kenal dengan istilah jamak qasar. Jamak qasar itu sendiri atau jamak itu sendiri adalah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik saat beliau safar ataupun saat beliau mukim. Beliau melakukan jamak. Nah, beliau melakukan jamak. Terkait dengan jamak di dalam safar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diceritakan di banyak hadis. Ya, di dalam hadisnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala ketika perang Tabuk, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjamak antara zuhur dan asar, menjamak antara maghrib dan isya. Dan ini yang biasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan, menjamaknya sekaligus mengqasarnya. Ya, menjamak sekaligus mengqasarnya. Menjamak berarti maksudnya adalah menggabungkan dua solat pada satu waktu solat. Ada yang dilakukan di awal solat, di awal waktu, itu disebut dengan jamak takdim, menggabungkan antara zuhur dan asar di waktu zuhur, dan menggabungkan antara maghrib dan isya di waktu maghrib. Ada juga yang disebut dengan jamak takhir, yaitu menggabungkan antara zuhur dan asar di waktu asar, begitu juga antara maghrib dan isya di waktu isya. Nah, kaitannya dengan safar, seseorang ketika melihat bahwa dia butuh kepada ketika dia dalam kondisi safar, dia butuh untuk memulihkan tenaga. Kan tadi sudah disebutkan bahwa safar itu kan sesuatu yang ada kesulitan di dalamnya. Ya, ada kesulitan, ada masyaqqah yang dia dapati. Maka dia boleh mengambil jamak dan qasar secara sekaligus. Kalau dia melihat saya butuh banyak istirahat, dia harus mengatur waktunya di dalam perjalanannya, maka dia boleh untuk menjamaknya. Ya. Bahkan lebih baik dia untuk menjamaknya. Karena Allah itu senang apabila rukhsahnya itu diambil. Nah, kemudian apabila seseorang mau menjamak di luar waktu safar, dan itu juga diperbolehkan. Disebutkan dalam hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'ashr wal maghrib wal isya fil Madinah fi ghairi khaufin wala matar. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya di Madinah. Berarti Rasulullah bukan safar kan? Mukim. Tanpa ada rasa takut yang menjadi alasan beliau menjamak, dan tidak ada juga alasan hujan. Jadi betul-betul tanpa alasan Rasulullah menjamak. Saat itu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala ditanya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut? Apa jawaban beliau? Beliau hendak memberikan keringanan kepada umatnya. Hendak memberikan keringanan kepada umatnya. Jadi alasan kenapa ada jamak, kenapa ada qasar, intinya apa? Rasulullah hendak memberikan keringanan di dalam menjalankan syariat ini. Sehingga dari hadis tersebut para ulama menyebutkan bahwa jamak itu boleh di luar waktu safar. Seorang mukim juga boleh untuk menjamak sholatnya. Hanya saja Rasulullah SAW tidak melakukan ini secara terus-menerus. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa bolehnya seseorang itu menjamak sholat saat mukim itu sesekali saja. Atau karena ada alasan-alasan tertentu.
Seperti apa? Seperti misalkan sakit. Sakit kan? Sakit kan ada kesulitan. Ya, Ustaz. Sementara alasan Rasulullah menjamak saat mukim apa? Hendak memberikan keringanan. Jadi kalau dia melihat sakitnya dia itu ada kesulitan, dia boleh menjamak. Demikian pula dalam kondisi ketakutan, ya, ada hujan, ya, dan dia melihat di situ ada kesulitan, maka boleh seseorang untuk menjamaknya. Seperti itu. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa tanpa alasan sekalipun, ya, Boleh, Ustaz. boleh seseorang sesekali. Jangan sering-sering. Siap, Ustaz. Jangan sering-sering, ya seperti itu. Atau dia capek banget nih, Kayak banget. capek banget, nggak bisa sampai mungkin baru datang dari perjalanan sampai rumah, letih banget, dia harus istirahat dulu. Nah, boleh seseorang itu dia jamak mungkin di takhir, lah bahasa. Nah seperti itu. Jadi kaitan dengan jamak dan qasar. Untuk jamak dan qasar itu kekhususan untuk musafir. Adapun jamak itu hanya dilakukan oleh mukim saja. Seperti itu. Allahu a'lam. Nah, terus bagaimana itu Ustaz? Tata cara pelaksanaannya jamak itu sendiri, Ustaz? Baik. Seperti yang sudah Anda sebutkan tadi di awal bahwa jamak dan qasar, ya, khususnya jamak itu bisa diawalkan, bisa diakhirkan. Disebut dengan takdim dan takhir. Nah, di sini berbeda pendapat para ulama, ya. Kapan seseorang itu takdim, kapan takhir. Namun secara umum jumhur ulama menyebutkan kebanyakan kasus diperbolehkannya jamak itu dengan mentakdimkannya atau mengawalinya, menjadikan jamak takdim. Seperti jamaknya musafir, ya, jamaknya musafir yang lebih utama adalah takdim, jangan takhir, kecuali dalam kondisi tertentu, ya. Demikian pula orang yang sakit itu lebih baik takdim. Dalam banyak kasus para ulama, jumhur ulama menyebutkan kalau hendak jamak lebih baik jamak takdim, dan itu sebenarnya yang lebih mencocoki syariat. Kenapa? Karena bersegera di dalam kebaikan. Antum takhir, belum selesai, belum melaksanakan salat meninggal. Berarti kan kita punya hutang tuh. Ya, walaupun diperbolehkan. Namun kalau kita kemudian bisa mentakdimkannya, maka itu lebih baik. Karena kita tidak tahu kejadian apa yang akan terjadi beberapa waktu ke depan. Lebih baik kalau kita bisa takdim. Namun boleh saja seseorang mentakhirkannya. Karena itu juga dibenarkan di dalam syariat. Taruhlah dia mau mentakhirkannya, silakan dia takhirkan. Ya, tentunya kalau kita tidak mendapatkan dua pilihan ini, selama bisa takdim maka itu lebih afdal. Ya, maka itu lebih afdal.